sakaratul maut thumma ilayna turja'un walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam serta salam telah berpula senantiasa terturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika kita istiqomah dalam mengikuti beliau alaihi salatu wasallam, semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan diizinkan minum dari telaga beliau SAW kelak di hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah tema kita di siang hari ini ria, penyakit yang berbahaya. Pemilihan tema ini tentunya bukan mentazkiyah diri sendiri, ya, bukan berarti saya orang yang paling ikhlas dalam beribadah terus mau menceramahi Bapak Ibu sekalian untuk ikhlas, tidak sama sekali. Ini pemilihan tema ini sebagai bentuk peringatan tentunya buat saya pribadi, ya, dan kepada kita semua, dan karena penyakit ini sangat berbahaya dan terkadang kita tidak menyadari kalau sudah terjangkiti penyakit ini. Bapak Ibu yang sehari-hari bertemu dengan penyakit, ya tahulah ya, kalau penyakit itu mesti dihindari, namanya penyakit. Hanya karena kita ini manusia dikatakan sebagai zaluman jahula. Manusia itu bawaannya suka menzolimi dirinya sendiri dan jahil, bodoh. Sudah tahu penyakit tapi tetap saja juga dilakukan. Ya. Contohnya kayak orang merokok itu, Pak. Dijelas-jelaskan di pabrik rokoknya saja bilang penyakit. Bosnya Sampurna diwawancara ditanya merokok, tidak merokok dia. Kenapa ya? Karena dia tahu penyakit. Tapi itulah karena bahkan sekarang kan sudah lebih ini lagi, ada gambarnya kan. Sudah beberapa tahun terakhir ini ada gambarnya yang bolong lehernya itu kan. Namun ya mungkin karena yang kebanyakan yang merokok juga belum bolong lehernya, jadi terus saja merokok. Itulah manusia. Apa kaitannya dengan ria ini? Ya, ria ini penyakit yang tersembunyi, berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan ibadah. Kalau yang nampak saja masih banyak yang terjerumus terjangkiti penyakit yang nampak, bagaimana dengan penyakit yang tersembunyi? Jadi ria dalam hadis itu dikatakan sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi ria itu dia sifatnya sarair, tersembunyi. Artinya para ulama menjelaskan terkadang orang itu tidak sadar kalau dia sudah ria, ya. Sudah tidak ikhlas dalam beribadah, ya. Nah, contohnya misalnya ya kurban, ya. Dia kurban sendirian misalnya, mandiri, tulis situ hamba Allah, ya, tulis di situ hamba Allah, tapi nanti diumumkan uangnya dari haji ini misalnya, ya sama saja. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ria ini dikatakan penyakit berbahaya karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, mengkhawatirkan penyakit ini menjangkiti para sahabatnya.
disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, kalau syirik besar dahulu para sahabat jelas tidak ada yang mau menyembah berhala, menyembah patung dan seterusnya, tidak ada. Semua menyembah Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun yang Nabi SAW khawatirkan, dalam riwayat lain dikatakan minal masihid dajjal, lebih khawatirkan daripada fitnahnya dajjal. Apa itu asyirkul asghar? Syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW bersabda, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juzziya an-nasu bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang berbuat riya ketika beramal, ketika para manusia diberikan balasannya atas amal-amal perbuatan mereka, Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Lalu lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Artinya ya, amalan yang disertai dengan riya tidak ikhlas, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan karena dunia, karena mengharapkan pujian, ya, mengharapkan sanjungan, mengharapkan ya, banyaknya follower, pengikut, seterusnya. Apalagi di zaman kemajuan teknologi saat ini, yang seharusnya ya, semaksimal mungkin seorang muslim itu menyembunyikan amal ibadahnya. Ya. Hukum asalnya ibadah itu disembunyikan, hukum asalnya. Ya. Sebisa mungkin disembunyikan, kecuali memang amalan yang memang harus dikerjakan terang-terangan. Kenapa? Ya karena hati kita ini lemah. Lihat Rasulullah SAW saja khawatir penyakit ini menimpa para sahabatnya. Lalu kenapa ada orang-orang di zaman ini yang merasa aman? Oh, merasa saya insya Allah tidak, ya. Saya insya Allah selalu ikhlas dalam beribadah. Tidak usah, foto saja, share terus ya. Di video, foto, jadikan status supaya memotivasi orang lain. Lah ngapain kita motivasi orang lain dengan diri kita? Siapa kita? Motivasi orang lain untuk beribadah itu dengan sabda Nabi SAW, dengan surga, dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Motivasi. Jangan dengan diri kita. Kita manusia banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Ibadah yang kita lakukan saja belum tentu diterima. Lalu bagaimana kita memotivasi orang dengan ibadah kita? Ibadah yang kita lakukan saja masih tanda tanya apakah diterima atau tidak. Mau umroh, mau haji, ya. Mulai dari daftar ke travel
sampai pulang diupdate terus. Dan dia berkata, insyaallah saya ikhlas. Tapi tiap hari diupdate terus. Alhamdulillah sudah selesai tawaf. Alhamdulillah, ya, ini sementara minum air Zam-Zam. Alhamdulillah, ya, berdoa di Bukit Marwah. Ini nanti haji, wah, ya, bukan main kita. Ya. Dan ya, sampai-sampai ada ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu viral, ya. Orang Indonesia itu paling sering dilihat. Dia tidak berdoa, sudah selesai berdoa tapi minta temannya difoto, ya, angkat tangan berfoto. Nah, itu bukan main kita, ya. Sekali lagi ini bukan tazkiyah diri sendiri, tidak, tapi ini peringatan buat kita semua bahwa hati-hati kita ini lemah, ya, hati kita ini lemah. Jangan sekali-kali kita menyangka diri kita aman dari penyakit riya ini. Karena bisa saja kita terjangkiti dan kita tidak sadar karena ulah kita sendiri. Ya. Rasulullah SAW khawatir hal itu menimpa para sahabatnya. Padahal Nabi SAW tahu ini kualitas keimanan para sahabatnya jelas-jelas tidak diragukan. Mereka rela meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, ikut hijrah bersama Nabi SAW, meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan pengorbanan bukan main. Tentu tidak diragukan masalah keimanannya. Namun meskipun demikian, ya, Nabi SAW tetap khawatir, ya, yang namanya riya itu bisa menjangkiti mereka. Dan lalu bagaimana dengan kita ini? Ya. Kalau saja Nabi SAW khawatir para sahabatnya terjangkiti penyakit itu, lalu kenapa kita merasa aman? Yang pengorbanan kita untuk Islam ini belum ada apa-apanya, yang pembuktian keimanan kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita yang menguji keimanan kita ini belum ada apa-apa, tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Jadi hadis yang mulia ini menegaskan bahwa saya kelak di hari kiamat orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, yang mengharapkan pujian sanjungan manusia, kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa riya itu dikatakan sebagai penyakit yang sangat berbahaya? Karena kelak di hari kemudian orang-orang yang riya dalam beramal adalah orang-orang yang pertama kali akan dijebloskan ke dalam neraka. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhid qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihukum kelak di hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama, seseorang yang mati di medan perang, mati syahid, lalu dirinya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah, lalu dia pun mengakuinya. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia menjawab, saya menggunakan nikmat-nikmat itu untuk berperang di jalanmu ya Allah. Qala, maka dijawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu berbohong. Akan tetapi kamu berjihad supaya kamu dikatakan sebagai seorang pemberani, dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Kamu di dunia sudah digelari sebagai seorang pemberani. Lantas kemudian diperintahkan supaya dia diseret wajahnya hingga dicemplungkan ke dalam neraka.
Kemudian yang kedua, orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala fa ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari' wa qad qila thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Orang yang kedua yaitu seorang yang belajar agama dan mengajarkannya, mempelajari Al-Quran, kemudian dihadapkan kepada dirinya, diperkenalkan, diperlihatkan akan nikmat-nikmat yang sudah Allah SWT berikan kepada dia, dan dia mengakuinya. Lalu ditanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dengan kecerdasanmu, dengan bagusnya suaramu, dengan kuatnya hafalanmu, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, saya menuntut ilmu, belajar agama, mengajarkannya, membaca Al-Quran. Itu karenamu ya Allah. Ikhlas, klaimnya dia, pengakuannya dia. Namun apa kata Allah? Kadzabta, kamu berbohong, dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan itu semua, belajar agama, ya supaya kamu dipanggil ustaz, dipanggil kiai, ditokohkan. Kamu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, supaya kamu digelari sebagai hafiz, digelari sebagai qori, dan seterusnya. Dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Di dunia kamu sudah dipanggil ustaz dan seterusnya. Di dunia kamu sudah dipanggil hafiz, al-hafiz, ya. Para penghafal Quran harus dikasih nama al-hafiz. Ngapain? Dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret dia di atas wajahnya lalu dicemplungkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullahu fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad faqad qil summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Orang yang ketiga itu seorang yang diberikan kelapangan harta. Allah berikan berbagai macam harta, lalu dipanggillah orang tersebut, diperkenalkan terhadap semua nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada dia, dan dia mengakuinya. Lalu ditanyakan kepada dia, apa yang kamu gunakan dengan harta-harta tersebut? Ya, kamu gunakan apa harta-harta tersebut? Dia menjawab, tidak ada satu jalan pun yang engkau cintai untuk diinfakkan di situ, melainkan aku infakkan hartaku di situ karenamu ya Allah. Ya, artinya dia rajin berinfak di dunia, nyumbang sana sini, tiap Jumat bikin Jumat berkah, ya, sedekah kanan kiri, bantu sana sini. Klaimnya ikhlas karena Allah, pengakuan dia. Namun apa kata Allah? Kadzabta, bohong, dusta kamu. Akan tetapi kamu lakukan itu semua supaya kamu digelari orang yang dermawan, dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya, ya, menyeret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi peringatan sangat tegas dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya kelak di hari kiamat orang yang pertama kali dijebloskan, dilemparkan ke neraka itu adalah orang-orang yang ternyata di dunia ahli ibadah. Di dunia ahli ibadah namun tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang ikhlas dalam beribadah? Di sini saya akan membacakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan, la yajtami'u al-ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana wa tama'u fima indan nas illa kama yajtami'u al-ma'u wan nar wa ad-dabb wal hud. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang keikhlasan
dan cinta sanjungan pujian serta tamak terhadap dunia. Sebagaimana halnya tidak akan mungkin bertemu air dan api atau ikan dan pemakan ikan, tidak akan mungkin ketemu. Berarti ada dua penghalang keikhlasan seorang. Yang pertama senang dipuji, disanjung. Yang kedua tamak terhadap dunia. Fa idza haddatsatka nafsuka bi talabil ikhlas faqbal 'ala at-tama'i awwalan fadhbahhu bisikkinil ya's wa aqbil 'ala al-madhi wath thana fazhud fi ma zahada usyaqud dunya fil akhirah. Ketika kita melakukan suatu ibadah dan dituntut untuk ikhlas dalam ibadah tersebut, maka yang pertama kali kita lakukan adalah hilangkan rasa tamak kita terhadap dunia. Rasa tamak berharap kepada manusia. Hilangkan rasa ingin dipuji, disanjung. Hilangkan itu, bersihkan. Fa idza istaqama laka dhabhu at-tama'i waz-zuhdi fi ats-tsana'i wal madh sahula 'alaika al-ikhlas. Ketika kita sudah bisa istiqomah dalam membersihkan hati-hati kita dari ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, serta cinta sanjungan dan pujian, maka akan mudah bagi kita untuk ikhlas dalam beribadah. Fa in qulta, jika kita bertanya, wa mal ladzi yashulu ala dzabhi at-tama'i waz-zuhdi fi ats-tsana'i wal madh. Kalau kita bertanya bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang tamak terhadap dunia dan tidak menjadi orang yang cinta dipuji, disanjung. Qultu, kata Imam Al-Qayyim, caranya amma dzabhu at-tama'i fayashuluhu 'alaika ilmuka yaqinan annahu laysa min syai'in yatma'u fihi illa wa biyadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuhu wa la yu'til 'abda minha syai'an siwahu. Untuk mengobati, menghilangkan penyakit tamak terhadap dunia, keinginan kuat untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, kita obati dengan cara menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya ketamakan terhadap dunia itu tidak akan mewujudkan apa-apa kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan memperoleh apa-apa dari dunia ini kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Tidak akan sampai kepada kita sesuatu yang kita usahakan kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan berharap kepada manusia. Jangan menginginkan balasan dari manusia, tetapi kejarlah balasan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma izhad fi tsana wa al madh fa yasahuluhu 'alaika ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yuzayyinu wa yadhurru dhammuhu wa yushinu illa Allah wahdahu. Adapun untuk mengobati penyakit suka dipuji, disanjung dan takut terhadap celaan manusia, itu kan penyakit. Maka cara mengobatinya adalah dengan kita menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya kelak di hari kiamat sanjungan manusia, pujian manusia, celaan manusia sedikit pun tidak akan bermanfaat. Sedikit pun tidak akan mendatangkan manfaat dan juga tidak akan mendatangkan mudarat. Tanamkan itu dalam diri kita masing-masing, bahwasanya pujian manusia, sanjungan manusia tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah ketetapan Allah. Demikian pula celaan, cacian manusia tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah takdir, tidak akan merubah ketetapan Allah berkaitan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Inilah kaum muslimin wa nasallallahu Allah SWT, dua
tips dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bagi kita semua untuk membersihkan hati-hati kita dari penghalang-penghalang keikhlasan, yaitu tamak terhadap dunia dan apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan cinta disanjung atau dipuji. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi peringatan buat kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama lebih memperbaiki kualitas ibadah kita untuk terus senantiasa menjaga keikhlasannya. Jangan sampai ibadah kita rusak dengan riya, sum'ah dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Jika memang ada tanya jawab, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Iya. Iya, terima kasih ya. Yang demikian tidak termasuk riya. Ketika kita sudah beramal, beribadah, bekerja dengan niat ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, pujian dan sanjungan, lalu kemudian kita mendapatkan sanjungan, pujian dari teman sejawat atau atasan, dan kita merasa senang, sumringah, lebar telinganya, besar kepalanya, itu bukan termasuk riya. Disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya itu termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Yang penting dia memang beribadahnya dari awal ikhlas. Namun kemudian di perjalanan atau setelah dia beramal ada pujian sana sini dan seterusnya, dia merasa senang, ya tidak ada masalah. Tidak merusak ibadahnya insyaallah. Allah taala masalah. Iya. 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 Amalnya. Iya. Iya. Iya, hukum asalnya ibadah itu ketika dia ada awalnya, ada akhirnya. Ketika dari awal sampai akhir dia ikhlas, maka bernilai pahala, ya sudah selesai itu. Misalnya orang umroh dari awal pelaksanaan umroh sampai akhir ikhlas dia, atau haji seterusnya ikhlas, terus ternyata kemudian hari dia sebut-sebut, ya itu nanti urusannya di Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Yang jelasnya amalannya sah, amalannya sah dan mendapatkan pahala tentu dari sisi Allah. Hanya kemudian bagaimana misal ternyata dia kemudian sebut-sebut, dia ungkit-ungkit, dia ceritakan misalnya, ini nanti dilihat lagi kalau amalannya itu berkaitan dengan membantu orang lain, dia bersedekah, dia bantu orang lain, kemudian dia sebut-sebut, itu akan menghapus pahalanya.
Karena dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian. Nah, ini kalau amalnya tadi berkaitan dengan sedekah, membantu orang lain, ya di awal ikhlas dia. Nah, mungkin karena ada clash dengan orang ini, dia sebut-sebut, ya. Kalau bukan karena saya ini yang ini, kamu tidak bisa duduk di jabatan itu misalnya, atau apa misalnya. Ini terhapus pahalanya. Dan orang-orang seperti itu orang yang tidak ikhlas dikatakan dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Namun kalau amalannya itu tidak berkaitan dengan harta, wallahu ta'ala bisawab, ya, yang jelas ini ya, tentunya rawan, ya, hendaknya yang demikian tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman karena dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan demikian, ya, bisa menjadi sebab amalannya tertolak, ya, terhapus, ya. Ya, hendaknya berhati-hati saja, ya, tidak perlu disebut-sebut, ya, sebisa mungkin, ya, kalau bisa tidak perlu disebut-sebut amal itu. Allah Ta'ala bisa. Cukup mungkin ya. Oh, satu lagi. Iya. Mana dulu? Sini dulu. Oh iya. Kadang kita sudah berusaha untuk tidak menampakkan perbuatan. Kita sembunyi, tapi kemudian muncul dalam hati. Iya. Apa itu bukan menjadi sum'ah lagi? Iya. Kita menyembunyikan perbuatan supaya tidak lihat, tapi kemudian muncul di dalam ujub, ya. Berbangga diri ya misalnya. Nah, itu penyakit lain lagi, ya. Bangun sholat malam, ya, tidak menyembunyikan, dia sembunyikan, ya. Tapi ada perasaan ujub berarti. Nah, ini juga rawan, ya, bisa menjadi sebab terhapusnya amalnya, ya. Atau dia ya, bangun sholat malam, ikhlas ini, tapi bikin status, ya. Jam 2 malam, ya, ya, ikhlas, baru statusnya masalah sholat malam lagi kan. Bukan main, ya. Itu jadi banyak caranya syaitan itu supaya kita itu tidak ikhlas dalam beribadah. Dia ikhlas ya insya Allah, tapi bikin status malam-malam, ngapain bikin status tengah malam? Cukup mungkin ya? Ada lagi Pak? Satu terakhir. Oh ya, Masya Allah ya. Iya. Maksudnya 2 hari berturut-turut. Sudah ketika. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Allah alam kalau ada hadisnya Pak. Saya kurang tahu kalau ada hadis seperti itu bilang lebih dari 2 hari, ya. Apalagi 1 minggu ya. Apalagi kalau 1 minggu. Saya kurang tahu Pak kalau ada hadisnya yang seperti itu, ya. Yang jelasnya ya, dikhawatirkan tabzir saja, ya. Tapi kalau memang yang diberi makan banyak, ya. Hanya yang susah juga kalau niatnya karena pas solonya kurang di yang pertama, bikin lagi yang kedua, ya. Belum kembali modal di pertama, bikin lagi dia. Ini yang repot juga Pak. Tapi kalau tujuannya memang mau berbagi dengan orang-orang, ya, supaya mengundang orang banyak makan, tidak mengharapkan pas solonya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau diharap-harap itu pas solonya supaya kembali modal, lah ini repot juga. Oh, alhamdulillah kalau tidak juga. Alhamdulillah, ya.
Ya, jadi itu coba kembali. Kalau rianya saya wallahualam saya tidak tahu kalau ada hadis yang menyebutkan bilang ria ya, tapi tabzir yang dikhawatirkan ya sampai masuk kategori mubazir ya, menghambur-hamburkan harta ya, apalagi sewa elektron kanan kiri, belum lagi ininya macam-macam. Tapi kalau sekedar makan, ngundang orang makan, insyaallah baik, insyaallah ada masalah ya. Allah ta'ala bisawab, lebih dan kurang yang dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan sekali saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan dzikir kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.